Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Effendi, mengajar biologi di SMA Negeri 4 Lahat. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang evolusi kelas 12 SMA. Dengan standar kompetensi memahami teori evolusi serta implikasinya pada sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Kemudian kompetensi dasarnya adalah menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi biologi. Indikator pertama, menjelaskan berbagai teori evolusi. Yang kedua, menjelaskan pokok-pokok pikiran teori evolusi Darwin. Perkembangan teori evolusi pra-Darwin. Nah, sebelum kita masuk apa saja yang menjadi teori evolusi sebelum Darwin, kita harus mengetahui dulu apa pengertian evolusi. Evolusi adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam waktu yang lama sehingga terbentuk spesies baru. Berikutnya, perkembangan teori evolusi pra-Darwin. Teori yang pertama itu adalah teori kreasionisme yang dicetuskan oleh Aristoteles tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Ia menyatakan bahwa penciptaan terjadi dalam sekali waktu kehidupan sekaligus lengkap, kemudian selesai dan tak ada lagi evolusi atau perubahan. Yang kedua, teori lama. Ada 3 yang menjadi patokan lama dalam menyatakan teorinya. Itu yang pertama, sifat fenotip, perolehan lingkungan dapat diwariskan secara genetik. Yang kedua, bagian tubuh yang tidak digunakan akan mengalami retardasi atau tidak berkembang. Nama lain organnya itu adalah organ vestigial. Bagian tubuh yang dipergunakan akan berkembang lebih kuat dan lebih besar. Yang ketiga, evolusi disebabkan oleh pewarisan sifat genetis yang diperoleh dari lingkungannya. Lalu bagaimanakah teori evolusi jerapah menurut Lamarck? Menurut Lamarck, semua nenek moyang jerapah berleher pendek. Yang kedua, karena terus-menerus leher dijulurkan ke atas untuk menggapai makanan, leher jerapah menjadi panjang. Jadi karena kebiasaannya menjulurkan lehernya, maka lama-kelamaan leher jerapah itu akan menjadi panjang. Itu adalah teori evolusi jerapah menurut Lamarck. Selanjutnya, teori evolusi Darwin yang dikenal dengan teori seleksi alam. Pencetus teori evolusi ialah Charles Darwin dengan buku On the Origin of Species by Means of Natural Selection mengandung 2 pemahaman. Yang pertama, spesies sekarang berasal dari spesies dahulu. Yang kedua, terbentuknya spesies karena seleksi alam. Lalu bagaimanakah teori evolusi jerapah menurut Darwin? Ada perbedaan nyata antara teori evolusi jerapah menurut Lamarck dengan Darwin. Kalau Lamarck menyatakan nenek moyang jerapah semuanya berleher pendek. Kalau Darwin menyatakan nenek moyang jerapah bervariasi, ada yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Dalam kompetisi mencari makanan, dimenangkan oleh jerapah berleher panjang. Jerapah berleher pendek mati dan punah. Hanya jerapah leher panjang yang menghasilkan keturunan baru. Ajaran Darwin tentang evolusi didasarkan atas pokok-pokok pikiran, ada 4. Pertama, tidak ada 2 individu yang sama. Yang kedua, setiap populasi berkecenderungan bertambah banyak karena setiap organisme mempunyai kemampuan untuk berkembang biak. Ketiga, untuk berkembang biak perlu adanya makanan dan ruangan yang cukup. Keempat, kenyataan menunjukkan bahwa bertambahnya populasi tidak berlangsung terus-menerus.
Mungkin itulah yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih.